Bab 160. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Desa Bairan sepenuhnya pulih dari perang dan menikmati ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Ada banyak player yang menjadi penggemar, setelah menonton pertempuran Guild Sedekah melalui TV dan internet. Beberapa dari mereka mencoba memata-matai Pak Mas Descendants, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak mungkin mendapatkan petunjuk tentang Grid hanya dengan melihat video. Dan kediaman Grid adalah Winston, bukan Bairan. Itu sia-sia, menempatkan mata-mata di Bairan. Jika tren saat ini terus berlanjut, populasi akan melebihi 12.000. Diharapkan, akan terus meningkat di masa depan. 12.000. Bisakah ukuran desa ini menampung banyak orang? Petik 2. Kita perlu memperluas skala desa, dengan meningkatkan urusan internal kita. Tapi untuk melakukan itu, diperlukan uang. Dan saat ini, kita belum memilikinya. Pendapatan pajak secara alami akan meningkat, seiring pertambahan populasi. Jadi, tidak akan ada waktu untuk menyelesaikan dana yang tidak mencukupi, bukan? Bukankah lebih baik berinvestasi dalam urusan internal sesudahnya, daripada masuk ke jurang hutang? Tidak perlu berutang. Sebagian besar migran baru memiliki perasaan yang sangat baik terhadap kita. Jika kita mendapatkan klub penggemar untuk menyumbangkan uang kepada kita, kita akan dapat menumbuhkan urusan internal kita, lebih cepat dari yang diharapkan. Oh, teriakan para wanita memenuhi jalan, setiap kali aku berjalan melewati desa. Apakah mereka penggemar aku? Uhahat. Mereka tidak bisa disebut penggemar. Tapi, pokoknya Vanner, kamu cukup populer. Sepertinya, orang-orang menyukai penampilanmu, saat mencoba yang terbaik untuk melindungi Jishuka. Petik 2. Oh benarkah? Akan ada lebih banyak permintaan untuk siaran di masa depan. Aku harus cepat mendapatkan uang dan membayar Grid untuk armor itu. Uhahat. Petik 2. Suasana Guild Sedekah telah putus asa, ketika pasukan besar-besaran menyerang dan menghancurkan desa. Tapi sekarang, mereka santai dan dalam situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika mereka berbicara dengan gembira, kata Faker yang pendiam. Ini semua berkat Grid. Tidak ada satu orang pun yang membantah pendapat itu. Itu bantuan besar, ketika Pon dan Regas didesak musuh. Jika Grid tidak muncul tepat waktu dan membantu, kita semua akan mati. Kita mungkin berhasil menghentikan gereja Yatan, jika kita berjuang keras. Tapi, kerusakannya akan terlalu besar. Aku tidak pernah bermimpi, jika Grid akan membuat perbedaan besar di medan perang, ketika dia dibawa ke Guild sebagai blacksmith. Aku pikir dengan sifat Grid, dia akan mengabaikan kita, ketika kita berada dalam krisis. Tapi, dia membantu. Aku benar-benar terkesan. Petik 2. Ketika aku pertama kali melihatnya, Grid sangat egois, tapi tidak lagi. Kepribadiannya menjadi lebih lembut, dan ada rasa tanggung jawab pada Guild. Dia tumbuh sebagai kolega yang bisa kita andalkan di masa depan. Kita harus mencoba menjadi kolega yang bisa diandalkan Grid. Tentu saja. Keandalan dan afinitas Grid dengan anggota Guild, mencapai puncaknya. Aku bangga, melihat jika Grid sedang dikenali. Ibelin telah mengagumi Grid, sejak dia menghancurkan Giant Guild di Winston. Apakah kamu melihat siaran? Aku menontonnya beberapa hari yang lalu, dan Grid benar-benar tampak seperti protagonis dari sebuah film. Aku merinding. Layla saat ini bukan penyanyi, tapi dia dulunya adalah idola global. Aku juga melihat videonya. Aku tidak mengetahuinya pada saat pertempuran. Tapi, Grid benar-benar bagus di video. Secara khusus, adegan dia muncul untuk menyelamatkan Jishuka sangat fantastis. Petik 2. Ruang pertemuan kastil Desa Bairan. Anggota Guild yang duduk di sekitar meja bundar besar, mengalihkan pandangan mereka ke arah Jishuka. Kemudian, mereka berbicara dengan ekspresi lucu. Pada saat itu, Jishuka terlihat berbeda dari biasanya. Benarkan, dia tampak memandang Grid seperti seorang wanita. Dia tersipu. Petik 2. Guildmaster, apakah kamu tertarik dengan Grid? Petik 2. Jishuka tidak menyangkal kata-kata anggota serikat. Memang benar, jantungnya mulai berdetak kencang, saat Grid menyelamatkannya dari kematian. Petik 2. Dia benar-benar keren. Tapi, dia sudah menikah. Jishuka bergumam dengan suara kecil, dengan ekspresi sedih. Tidak ada yang mendengarnya dan terus berbicara, kecuali Faker yang memiliki pendengaran yang sangat baik, karena sifat kelas Assassins. Guildmaster akhirnya tertarik pada lawan jenis. Faker tersenyum jarang dan mengubah suasana. Aku dengar, blacksmith di desa Bairan telah menjadi blacksmith tingkat advance. Topik berubah dalam sekejap. Ah, aku juga mendengarnya. Bukankah aneh? Seorang lelaki tua yang terjebak di beginner blacksmith selama beberapa dekade, tiba-tiba menjadi blacksmith tingkat advance dalam beberapa hari. Aku tidak tahu mengapa, tapi masih bagus. Berkat itu, kecepatan produksi dan kualitas senjata telah sangat meningkat. Sehingga, lebih mudah untuk mengisi ulang pasukan. Blacksmith tingkat advance. Aku menantikan sinergi dengan anak penambang jenius, yang direkrut oleh Grid seminggu yang lalu. Jika kekuatan keduanya ditambahkan ke kekuatan Grid, itu besar. Hari ketika Guild akan memiliki kekuatan pasukan, suatu hari nanti akan tiba. Guild Sedekah adalah kumpulan orang-orang berbakat yang memimpikannya masa depan. Mereka menjadi guild terkuat,
sejak perekrutan Grid. Jadi, potensi mereka untuk pertumbuhan tidak terbatas. Perpustakaan Desa Bairan. Apa yang aku lakukan? Bocah jenius, Minor, kelelahan. Selama seminggu terakhir, dia telah membaca 16 jam sehari, dan secara mental berada pada batas kemampuannya. Dia tidak pernah mengambil buku, dan sekarang dia harus membaca 2 buku sehari. Awalnya, dia hanya membaca buku tentang mineral, jadi dia tertarik. Tapi sekarang, dia harus membaca buku-buku yang berkaitan dengan geografi. Pada akhirnya, Minor bangkit dari tempat duduknya. Aku seorang penambang. Mengapa Raja Penambang masa depan harus membaca? Seorang knight memperhatikan teriakannya. Apakah kamu lupa, jika ini adalah tempat yang tenang? Diam dan belajarlah dengan keras. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, Minor tetaplah anak laki-laki. Dia tidak bisa menerimanya, dan akhirnya menangis. Ini penyiksaan. Mengapa aku harus tinggal di sini sepanjang hari membaca buku? Hah, hiks. Petik 2. Ini adalah perintah Viscount Grid. Ikuti itu tanpa mengeluh. Knight Jishuka tidak memiliki belas kasihan. Dia benar-benar melakukan peran pengawasnya. Minor menjadi dipenuhi dendam, dengan setiap hari yang berlalu. Grid, orang jahat itu. Aku akan membalas dendam nanti. Pada saat yang sama, Smith bengkel. Mengapa telingaku geli? Grid sedang membongkar, memasang kembali, dan meningkatkan perlengkapannya, seperti Holy Light Armor dan Dying Slave, untuk meningkatkan understanding-nya. Smith mendekatinya dengan cemberut, dan menyarankan. Apakah kamu membutuhkan rebut? Tolong bersikaplah moderat. Dia masih merasa tidak aman, tentang kecenderungan Gay Smith. Grid ingin pergi dari sini secepat mungkin. Kaang. Dia terus memalu. Grid lebih baik dalam membongkar dan memasang kembali barang-barang daripada sebelumnya. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya ke pintu masuk bengkel. Aku telah menyelesaikan misiku dan kembali. Seorang lelaki Mongolia muncul, dengan waktu yang sempurna. Itu adalah Huroi. Dalam 12 hari terakhir, dia telah memimpin Yudas dan 100 tentara untuk memburu Orc S. Dan sekarang, dia telah kembali. Akhirnya, tiba waktunya bagi Grid untuk kembali ke Winston. Grid tersenyum pada pemikiran ini, dan menyambut Huroi. Kemudian, dia mengamati Jude menggunakan Sword Sovereign, yang dia masih belum dikembalikan ke Jishuka, atas alasan menemukan bakat lain. Nama. Jude. Pekerjaan. Kapten Unit ke-13 100-man Winston. Umur. 25. Level. 120. Gender. Laki-laki. Strength. 1016/2080. Stamina. 490/908. Agility. 54/330. Inteligen. 11/20. Skill. Merebut senjata musuh dan menggunakannya sebagai S. Diam. A. Aku tidak punya ide. SS. Orang bodoh langka, yang lahir di Winston. Ketika dilihat dari kekuatan, dia tidak kalah di belakang siapapun. Dia adalah pejuang alami yang tidak tahu rasa takut. Sayangnya, otaknya kurang berkembang. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Sangat dekat dengan mukjizat, jika ia menjadi kapten unit 100 orang. Dia mendapatkan 17 level dan statistiknya meningkat 280. Seorang player memperoleh 10 poin stat tetap dengan setiap level naik, sementara NPC secara acak memperoleh antara 6-20 poin stat. Jude adalah NPC hebat yang mendapat setidaknya 16 poin stat setiap kali levelnya naik. Jadi, itu adalah pertumbuhan yang benar-benar mempesona. Tapi ada satu bagian yang mengganggu. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Bukankah inteligennya sama? Grid mengerutkan kening sesaat. Pertama-tama, inteligen maksimumnya adalah 20. Dia sangat bodoh, sehingga aku tidak akan mengharapkan apapun darinya. Mari kita periksa detail keahliannya. Petik 1. Merebut senjata musuh dan menggunakannya sebagai senjata. Peringkat, S. Bakat yang dimiliki 1 orang per 100.000 orang. Jika Anda memanfaatkan peluang, Anda dapat mengambil senjata musuh dan menggunakannya. Silence. Peringkat, A. Asterisk peringkat default dari skill, Silence, adalah S-grade. Namun, kecerdasan pemiliknya sangat rendah sehingga diturunkan. Bakat yang dimiliki 1 orang per 100.000 orang. Mereka yang memiliki bakat ini sangat pendiam, dan tidak membual tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Secara umum, kesetiaanmu kepada atasanmu tinggi. Sehingga, kamu jarang mengkhianati tuanmu. Kebanyakan pelayan memiliki keterampilan ini. Aku tidak punya ide. Peringkat, SS. Keterampilan hanya Jude. Anda bodoh dan berani. Untuk memenuhi misimu, Anda bahkan akan masuk ke lubang api. Anda tidak akan pernah merasakan kondisi ketakutan. Namun, kemungkinan menerima kondisi status lainnya, akan meningkat sebesar 50%. Jika Anda menghadapi krisis, ada kemungkinan besar untuk mengaktifkan keterampilan, berjuanglah dengan putus asa. Berjuang dengan putus asa. Selama 3 menit, damage akan berkurang 50% dan attack power akan meningkat 80%.
Level prajurit naik rata-rata 8-10, dan tidak ada korban. Secara keseluruhan, itu adalah kinerja yang hebat. Rencananya untuk menjadikan unit Jute sebagai unit elit Winston, telah mengambil satu langkah ke depan. Grid tersenyum dan menjangkau Huroi. Huroi berpikir, jika Grid akan menepuk pundaknya. Tapi, bukan itu. Bagaimana dengan sisik Sylphid? Petik 2. Huroi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, dan mencari inventorinya. Kemudian, dia mengeluarkan 28 sisik Sylphid yang telah ia hasilkan dengan susah payah, selama 28 hari terakhir. Aku akhirnya bisa membuat jubah tembus pandang. Grid dengan senang hati mengumpulkannya dan berkata. Seperti yang mungkin kamu perhatikan, sisik Sylphid adalah item yang tidak mudah diperdagangkan antar player. Jadi, sulit untuk menentukan berapa yang harus kamu bayarkan. Petik 2. Kata-katanya adalah kebenaran. Orc Frostlight tidak dikenal dan habitatnya sangat dingin, sehingga sebagian besar player tidak berburu di sana. Jauh lebih bermanfaat untuk berburu monster lain, dengan level yang sama. Tingkat item drop sisik Sylphid juga sangat rendah. Sehingga, nilainya tidak diketahui. Karena itu, Grid bermaksud membayarnya dengan cara yang berbeda. Huroi, aku dengar, kamu mendapatkan skill SWOT Mastery, setelah mendapatkan kelas kedua. Ya. Oke, aku akan membuat pedang untukmu. Ayo kembali ke Winston dulu. Grid mengembalikan SWOT Sovereign ke Jishuka, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota guild, dan meninggalkan Byron. Tentu saja, dia membawa Minor bersamanya. Guild mempertanyakan cara aneh Grid dalam mendidik Minor. Tapi, Grid telah meminta Minor ditugaskan kepadanya dan mereka mempercayainya. Kompetisi nasional yang memuaskan akan diadakan dalam 3 hari, dan jumlah wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan diperkirakan mencapai 800.000. Menimbang, jika para wisatawan untuk Olimpiade rata-rata antara 200.000 dan 500.000, popularitas kompetisi nasional Satisfy jauh di atas Olimpiade dan peringkatnya akan sangat tinggi. Waktu berlalu dengan cepat, ketika seseorang sedang sibuk. 4 bulan berlalu dalam waktu Satisfy, sementara itu sudah waktunya untuk kompetisi nasional dalam kenyataan. Apakah ini yang terakhir? Bagian utara Kerajaan Immortal. Seorang pria berambut hitam berdiri di depan sebuah gua kecil, di hutan yang belum dijelajahi. Lalu, seorang anak laki-laki dengan kesan tajam yang sepertinya akan menjadi tampan ketika lebih tua. Menjawab dengan kasar. Ya. Oke, kamu tunggu di sini. Pria berambut hitam, Grid, mengeluarkan sesuatu dari inventorinya. Itu adalah jaket resleting berkerudung putih, yang dikenakan oleh kaum muda di masyarakat modern. Suatu hal yang luar biasa terjadi, begitu dia memakainya. Pria itu tiba-tiba menghilang. Itu adalah pemandangan yang tampak seperti dusta. Tapi bocah lelaki itu, Minor, tampaknya tidak terkejut sama sekali. Dia tampak seperti lelah dan bersandar di pintu masuk gua. Kemudian, setelah beberapa saat, sebuah ledakan besar terdengar dari bagian terdalam gua. Itu seperti gempa bumi, menyebabkan hutan di luar gua berguncang, dan burung-burung terbang ke udara. Tapi, Minor tidak bangun. Berapa banyak waktu tidur yang ia miliki, sehingga tidak bisa tidur nyenyak. Kelompok orc yang melarikan diri dengan ketakutan karena gempa, berhenti ketika mereka menemukan Minor. Uwekukuk Rerek ambil anak manusia yang lemah itu. Ekukikuk, Ekuik pasokan makanan darurat. Itu ide yang bagus. Sik. Para orc bertukar senyum licik, dan dengan diam-diam mengeluarkan kapak mereka. Kemudian mereka terkejut, ketika mereka dengan hati-hati mendekati Minor. Aku bisa menghindari tatapan Golem, tapi tidak mungkin untuk menghentikan perangkap Braham. Tampaknya, Steel tidak berguna melawannya. Aku merasa buruk setiap kali pasifku menghilang. Di depan bocah yang sedang tidur. Suara seseorang terdengar, tapi tidak ada seorang pun di sana. Para orc meragukan telinga mereka, dan menggosok mata mereka. Tiba-tiba, pedang berbentuk hiu muncul dari udara tipis. Darah menyembur pada saat yang sama, dari 5 orc yang tercengang. Seorang pria perlahan muncul di depan para orc. Itu adalah Grid yang mengenakan hoodie zip-up. Dia bersiul, sambil memegang benjolan berbentuk telur di tangannya. Dengan ini, aku telah memulihkan semua Pavranium di Kerajaan Immortal. Oke, aku harus kembali sekarang. TL, ini tidak berarti, dia memulihkan semua Pavranium di benua, hanya yang di Kerajaan Abadi. Jika dia ingin mendapatkan semua Pavranium yang disembunyikan Braham di sekitar benua itu, dia perlu menghidupkan kembali Braham, setelah menerima berkah dari Dewa Yatan. Tapi, saat itu tidak mungkin. Jadi, Grid mencoba mencari pendekatan yang berbeda. Itu untuk meningkatkan kecerdasan Minor, memaksimalkan kemampuan pendeteksi mineralnya, dan kemudian menggunakannya untuk mencari langsung Pavranium. Tindakan ini cukup untuk merangsang Braham. Pakmas Descendants telah mulai mempertanyakan identitasku. Maka, aku harus mengambil langkah berikutnya. Manajer tim Satisfy, Yun Nahi melaporkannya kepada Ketua Lim Cheolo. Kondisi kemunculan untuk kelas legendari baru, keturunan Braham, telah tercapai. Lim Cheolo menikmatinya. Kebenaran jika Braham adalah pembohong jahat, akhirnya ditangkap oleh Grid. Petik 2. Sepertinya, tidak mungkin. Yun Nahi membalas Lim Cheolo dengan ekspresi malu.
Hahaha, teman itu masih sama. Namanya ada di daftar kompetisi nasional. Jadi, akan sangat menyenangkan untuk ditonton. Orang yang mendaftarkan namanya di daftar bukanlah dia, tapi Yura yang didukung oleh pemerintah Korea. Tidak mungkin, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Lim Cheolo tersenyum penuh arti. Apakah benar-benar seperti itu?